PDIP, partai yang berperan paling penting dalam mengusung Jokowi menjadi presiden 2 kali, menentang secara frontal keinginan akal bulusnya itu. Nah, kelakuan politik Pak Jokowi yang sangat berbahaya ini memang harus dihentikan. Dengan apa? Ya, menurut saya dengan people power. Jangan sampai generasi-generasi Indonesia mendatang hanya mewarisi Indonesia yang hancur, luluh lantak, gersang, kering, tanpa harapan, gara-gara manusia-manusia setengah binatang melakukan ecocide, menghancurkan ekologi kita secara total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Mbah Amin Rais baru-baru ini membuat video pernyataan-pernyataan yang memancing kontroversi. Nah, pernyataan yang baru saja diunggah oleh Mbah Amin Rais ini tidak lain tidak bukan masih terkait seruan people power dan selalu mengkritisi presiden kita Bapak Joko Widodo. Baru-baru ini dalam pernyataannya ini ada beberapa kata-kata atau kalimat yang menyindir Bapak Presiden. Di antaranya akal bulus, jadi ngatain presiden itu punya akal bulus. Kemudian Mbah Amin ini juga ngatain presiden Bapak Jokowi bandit oligarki, ya, pemerintahan Bapak Jokowi. Dan ngatain juga manusia setengah binatang. Kata-kata dari Mbah Amin Rais ini. Wah, ini bahaya ya. Semakin ngawur saja ini. Langsung saja kita simak video-videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, sebangsa, senegara, dan setanah air, dalam mengakhiri jabatan kepresidenannya yang tinggal 15 bulan lagi, Presiden Jokowi telah dan masih melancarkan langkah-langkah politiknya yang menurut saya sungguh kurang terpuji. Mula-mula ingin menambah jabatan kepresidenannya 1 periode lagi, terus menjadi 3 periode. Tapi alhamdulillah PDIP, partai yang berperan paling penting dalam mengusung Jokowi menjadi presiden 2 kali, menentang secara frontal keinginan akal bulusnya itu. Sesungguhnya ambisinya itu masih menyala sampai sekitar ya katakanlah 3 bulan terakhir, tetapi akalnya nampaknya meyakinkan dirinya, keinginannya itu terlalu ambisius sehingga terlalu luas dan sangat masif perlawanan yang datang dari masyarakat sipil. Saudaraku, apalagi ambisi bulusnya itu, maaf ya ini agak sedikit langsung saja ya, menjadi mustahil terlaksana karena harus melewati sidang umum MPR RI yang cukup sulit. Terutama Bu Megawati yang menjadikan Jokowi sebagai petugas partai emoh menolak terhadap ambisi yang tidak kenal malu itu. Sudah 10 tahun jadi presiden, kok masih belum puas. Nah, dalam khazanah bahasa Jawa terkenal ungkapan urip sing prasaja, urip sak madya, urip sing sumeleh. Kira-kira artinya hiduplah secara sederhana yang tidak eksesif dan pasrah pada takdir ilahi. Jadi ada kearifan Jawa lainnya, yakni nerimo ing pandum. Dalam sebuah diskusi di Universitas PGRI Madiun, narimo ing pandum itu berisi 3 konstruk, yakni konstruk penerimaan, konstruk keikhlasan,
dan konstruk kebersyukuran. Memang begitu mendalam arti ungkapan singkat dalam budaya Jawa ini. Tetapi sayang sekali Pak Jokowi nampak kejangkitan penyakit serakah. Tidak pandai bersyukur pada karunia Allah. Karir politiknya bagaikan meteor kalau kita lihat. Ya. Betul-betul karir politiknya Pak Jokowi itu seperti meteor ya, yang melesat ke atas, ya. Melesat dari wali kota Solo, meningkat jadi gubernur DKI, belum selesai tugasnya sebagai gubernur, lantas melesat jadi presiden 2 periode dan ingin tambah lagi. Nah anehnya belum puas juga Pak Jokowi itu. Bahkan dia berkata dengan politik nista bernama cawe-cawe, ya, beliau bilang, saya tidak mengotori demokrasi. Padahal dia sedang mengotori demokrasi kita. Kelakuan seperti kelakuan Pak Jokowi itu disindir oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Kahfi. Saya baca, tidak boleh keliru kalau Al-Quran ya. Yaitu ayat 103, 104 dan 105. Baiklah saya bacakan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Artinya, katakanlah Muhammad, apakah Allah perlu memberitahukan kepadamu, kepada umat manusia, tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira sedang berbuat sebaik-baiknya, sedang menegakkan kebajikan. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami Allah tidak memberikan pertimbangan, tidak mau menimbang ya, terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi ini teguran buat kita semua, ya, buat saya, buat semua umat manusia, apalagi yang kebetulan menjadi ya pemimpin dalam arti skop kecil sampai skop yang tinggi. Nah, karena itu Pak Jokowi mengatakan saya tidak ingin mengotori demokrasi, tapi sesungguhnya yang dikatakan memang sedang mengotori demokrasi. Jadi ini aneh, tidak masuk akal. Nah, kelakuan politik Pak Jokowi yang sangat berbahaya ini memang harus dihentikan. Dengan apa? Ya, menurut saya dengan people power yang damai, demokratis, dan sepenuhnya konstitusional. Dan ini memang dijamin oleh perangkat hukum dan undang-undang dasar kita. Jadi misalnya bab 1 pasal 2 itu berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kemudian pasal 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian juga pemberhentian atau pelengseran atau impeachment terhadap presiden dan wakil presiden dimungkinkan dalam bab 3 pasal 7A yang berbunyi presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dan seterusnya. Jadi saudara-saudaraku yang saya hormati, saya cintai, dalam kaitan ini pertanyaan penting muncul, yaitu bila DPR sudah nyaris sempurna dikooptasi oleh Pak Presiden, DPD pun cenderung bungkam,
melihat Mr. Cawe-Cawe yang semakin berperilaku lebih sebagai seorang autokrat dan semi-diktatorial, apa yang mesti kita lakukan? ASN seluruhnya sudah genggam, katakanlah. Seluruh mesin birokrasi juga sudah dalam genggaman Pak Jokowi. Ya. Bahkan mungkin dia bisa menggerakkan Polri yang langsung di bawah kendali dan supervisinya. Ya. Bahkan mungkin mudah-mudahan tidak, ya, to some extent sampai batas tertentu, ya, itu TNI ya, sudah disusupi elemen-elemen tertentu yang patuh taat pada Mr. Cawe-Cawe. Nah, maka tentu rakyat punya kedaulatan, harus harus mengambil alih kendali kekuasaan lewat apa? Menurut saya, ya kalau saya keliru tolong dikoreksi ya. Menurut saya yakin itu betul ya, yaitu lewat people power. Ya. Mengapa? Presiden itu cuma punya kekuasaan, tetapi rakyat punya kedaulatan, sovereignty. Ya. Kedaulatan bersemayam di tangan rakyat, bukan di tangan presiden. Nah, lewat people power yang damai, demokratis, dan konstitusional, rakyat harus merebut kendali kekuasaan dari, bandit-bandit oligarki. Memang tidak ada jalan lain. Ya. Indonesia sekarang sungguh malang, betul-betul tidak beruntung. Ya. Penguasanya menindas rakyat, ya. Tetapi sang penguasa ditindas para oligarki yang jahat, busuk, destruktif, dan predatorik. Sehingga yang berjalan adalah dua jenis penindasan bersama-sama. Jadi kita rakyat kecil ditindas oleh penguasa yang tidak paham demokrasi. Itu pikiran saya, pendapat saya. Ya. Sementara rezim ini sesungguhnya didikte ya, mungkin sepenuhnya oleh para oligark ya, yang memang punya peran sangat penting dalam menyiapkan permodalan untuk memenangkan presiden yang sedang bertarung di Indonesia. Sehingga kita harus hati-hati. Sekarang pun para oligark itu dengan uangnya yang mungkin tidak terbatas akan cawe-cawe juga. Ya. Ini harus kita jadikan perhatian kita bersama. Nah, sementara itu kedekatan dan keakraban yang nyaris menjadikan Indonesia sebagai klien RRC harus betul-betul kita waspadai bersama. Bila dengan cawe-cawe Jokowi, kemudian presiden akan datang adalah fotokopi Pak Jokowi, bisa kita bayangkan tragedi seperti apa kiranya yang bakal menimpa bangsa Indonesia, bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi. Namun saya merasa gembira, masih ada cukup banyak rakyat kita yang sadar bahwa bangsa Indonesia di tahun-tahun mendatang, mereka sadar terpaksa harus melewati ujian berat, ya politik, ya sosial, ya ekonomi. Jadi ada yang tetap alert, tetap waspada, tetap berpikir, ya, tidak pernah tidur pikirannya. Ya. Ini adalah modal penting buat bangsa kita. Jadi bangunan politik yang dibuat oleh Jokowi dan kawan-kawan memang nampak kuat dan tangguh. Tetapi sejatinya lumayan keropos karena apa? Karena ditopang oleh naked power, kekuasaan yang telanjang, kemudian yang zalim, yang eksploitatif, opresif, jauh dari nurani kemanusiaan, dan saya kira immoral. Nah, para durjana politik di negeri kita sekarang kebanyakan sudah kehilangan human conscience, kesadaran kemanusiaannya. Sehingga rakyat kecil, mayoritas bangsa kita, dianggap sebagai subhuman yang selalu diperlakukan
sebagai pelengkap penderita. Jadi rakyat kecil boleh dilupakan keberadaannya, disposable, bisa dibuang di sembarang waktu kalau dianggap mempersulit pencapaian tujuan politik yang bengis. Nah, buat teman-teman yang menyadari bahwa politik pecah belah Jokowi harus segera dihentikan, demikian pula perbudakannya pada kepentingan oligarki, perhambaannya kepada kepentingan asing, sudah terlalu jauh, harus juga secepat mungkin kita gagalkan. Nah, poros membebaskan Indonesia, katakanlah Liberation Access, yang akan membebaskan Indonesia dari cengkeraman asing atau asing, yang terdiri dari ini teman-teman yang akan membebaskan itu insya Allah ada advokat, ada tokoh-tokoh, tapi juga ulama nasional. Sekarang ini sedang menggagas secara serius di Jakarta yang mengarah pada perencanaan people power yang sekali lagi bersifat damai, demokratis, dan konstitusional. Jadi saya usul nanti kalau ada seminar terbuka tentang perlunya people power, itu selain mengundang wartawan, media cetak dalam dan luar negeri, ya, cetak maupun elektronik, ya, tapi juga silahkan mengundang ya, perwakilan pemerintah, perwakilan Polri, dan Badan Intelijen kita sebagai peninjau. Ya. Tidak punya hak bersuara, tapi boleh merekam, mencatat, menyimpulkan, dan lain-lain. Ya. Supaya apa? Supaya yang kita wacanakan ini sesuatu gagasan yang insya Allah bagus, terbuka, transparan, tidak ada satupun yang disembunyikan. Jadi all is clear and transparent for the sake of a much better Indonesia. Betul-betul transparan, terbuka demi perbaikan Indonesia yang jauh lebih bagus ke masa depan. Nah, karena itu saudaraku, mari kita rawat sebaik-baiknya. Jangan biarkan Indonesia dijajah oleh kaum oligarki yang hanya pandai memeras, memoroti, dan mengeksploitasi tanah air Indonesia yang kaya raya. Jangan sampai generasi-generasi Indonesia mendatang hanya mewarisi Indonesia yang hancur, luluh lantak, gersang, kering, tanpa harapan, gara-gara manusia-manusia setengah binatang melakukan ecocide, menghancurkan ekologi kita secara total, menghancurkan lingkungan kita. Juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi semacam genocide, pembunuhan anak-anak bangsa bila para oligarki yang half animal itu kehilangan kemanusiaannya. Jadi ini saya terbuka saja karena saya dengan sebagian besar anak bangsa insya Allah sama. Ya, kita betul-betul prihatin dengan masa depan Indonesia ini, apalagi sudah terlihat gejala-gejalanya mau kemana kita dibawa. Gitu. Tapi mudah-mudahan Allah SWT masih berkenan melindungi keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia. Amin ya mujibas sa'irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.